Hai. Selamat datang di channel Jamie Lere Kakak. Kali ini gue mau coba buat cerita, lewat aplikasi bagus banget, animasi 3 dimensi, dan mudah cara pembuatannya. Aplikasinya adalah Plotagon Story. Mari kita simak ceritanya, tapi ini gue mau menceritakan kisah tentang kakek Satli, seorang veteran yang sekarang pekerjaan sehari-harinya menjadi tukang becak. Oke, langsung aja ya disimak ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, tekan tanda loncengnya dan silahkan komen atau ceritakan pengalaman pribadi kalian untuk gue masukin di cerita gue selanjutnya. Tahun ini, kakek Satli tak ikut upacara peringatan kemerdekaan yang beliau perjuangkan ketika masih remaja meski upacara itu dihadiri langsung oleh Presiden. Beliau memilih untuk tidak datang bukan karena tidak menghormati kedatangan Presiden, bukan pula karena jauhnya jarak antara tugu makam pahlawan dan Kopem jika ditempuh dengan becak reotnya. Pagi ini juga beliau hanya berkaos oblong, tak berseragam veteran seperti seharusnya. Beliau memarkir becak reotnya di halaman Polsek Kedung Halang lalu menunggu dengan sabar para polisi yang sedang melakukan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Ada yang bisa dibantu, Kek? Saya mau melapor, cucu saya sudah 2 hari belum pulang-pulang. Berapa umur cucu kakek? Baru 7 tahun. Baiklah kalau begitu, mari saya antar ke dalam, Kek. Dengan diantar polisi yang bernama Maher, kakek Satli memasuki kantor polisi. Beliau menunjukkan foto cucunya yang bernama Santo pada polisi untuk segera dimasukkan dalam daftar orang hilang. Nanti kakek ceritakan kronologinya kepada petugas di dalam. Baik Pak, terima kasih. Silahkan kakek duduk dulu. Biar saya berdiri saja Pak. Baik, cucu Anda bernama Santo Susanto, silahkan kakek ceritakan dari awal kejadiannya. Jadi cucu Anda terakhir pamitan ke rumah temannya setelah Isya. Sudah Anda tanyakan pada teman-temannya? Iya Pak, keesokan harinya saya bertanya pada teman-teman sekolahnya namun mereka menjawab tidak tahu. Malam sebelumnya hingga jam 12 malam saya keliling sampai kampung sebelah tapi tetap tidak ada yang melihat cucu saya. Kemana cucu Anda bermain atau keluar sehari-harinya? Siang sepulang sekolah dia biasanya membantu saya mencari eceng gondok di pinggir kali sebelah rumah, lalu setelah asyar dia ke Sanggar Cempaka. Sanggar Cempaka? Iya, sanggar bentukan salah satu LSM, yang membina anak-anak jalanan. Jadi cucu Anda anak jalanan? Dulunya cucu saya sepulang sekolah suka ngamen di Jalan Baru, namun sejak dibina Sanggar Cempaka dia tidak ngamen lagi, malah dia membantu saya mencari eceng gondok untuk dijual di UKM. Itu pun karena binaan Sanggar Cempaka. Lalu setelah dari Sanggar, biasanya kemana cucu Anda? Dia biasanya ngaji di TPA Ustadz Muin mulai maghrib sampai selesai Isya, setelah itu dia pulang main di sekitar rumah, tapi biasanya tidak sampai jam 9 sudah pulang, lalu belajar sebelum tidur jam 10. Pada tanggal 7 kemana saja cucu Anda setelah pulang sekolah? Dia membantu saya sampai menjelang maghrib Pak, katanya kegiatan di Sanggar diliburkan karena pendopo Sanggar sedang direnovasi. Sorenya dia pamit pergi ngaji tapi dia kembali lagi karena katanya Ustadz Muin pergi ziarah sehingga ngajinya diliburkan. Setelah Isya dia pamitan katanya ke rumah Santi, di Talang Kedung Halang. Siapa itu Santi? Teman sekolahnya, dia adiknya Ujang Petot. Apa cucu Anda pernah bertengkar dengan seseorang? Pernah, tapi pertengkaran biasa dengan teman sebayanya. Dulu pernah juga dia pulang dengan memar di wajahnya, katanya dipukul Ujang Petot. Ujang Petot kakaknya Santi tadi? Iya Pak, katanya ia preman daerah situ. Awalnya saya anggap dia yang mengatur dan melindungi cucu saya saat ngamen, tapi nyatanya dia malah sering memeras dan memukuli cucu saya. Anda kan tahu seperti itu, lalu apa tindakan Anda? Saya ini hanya tua renta, yang bisa saya lakukan hanya melarang cucu saya ikut Ujang Petot. Beruntung ada Sanggar Cempaka sehingga cucu saya bisa mendapat pembinaan dan perlindungan. Baiklah kakek sabar saja, kami akan beri kabar setelah ada perkembangan. Sekarang kakek pulang saja. Baik Pak, mohon bantuannya. Itu Sony terenyuh melihat kakek renta itu keluar dari kantor polisi dengan langkah ringkih, dia berharap dapat membantu kakek Satli. Rupanya niat baik itu Sony mendapat kemudahan, tepat setengah 12 jajarannya mendapat laporan penemuan kardus besar berisi potongan tubuh yang membusuk, dia pun segera meluncur ke TKP. Itu Sony terenyuh melihat kakek renta itu keluar dari kantor polisi dengan langkah ringkih, dia berharap dapat membantu kakek Satli. Rupanya niat baik itu Sony mendapat kemudahan,
Tepat setengah 12 jajarannya mendapat laporan penemuan kardus besar berisi potongan tubuh yang membusuk. Dia pun segera meluncur ke TKP. Bersama tim forensik segera melakukan olah TKP dan identifikasi korban. Beruntung Ibtu Sony mengenal wajah mayat itu meski sudah sedikit membusuk. Wajah mayat itu persis seperti foto cucu kakek Satli yang dilaporkan hilang tadi pagi. Pak Rudi, jam berapa sekarang? Maaf, jam saya rusak, Dok. Pukul 12 pas, Dok. Setelah pemeriksaan awal yang dilakukan selesai, Dr. Rosa menginstruksikan agar mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk segera direkonstruksi dengan tujuan identifikasi lebih lanjut. Dok, anak itu mirip dengan anak hilang yang dilaporkan tadi pagi. Itu urusan Anda, Pak. Urusan saya hanya sebatas mayat ini. Ibtu Sony segera menghubungi kakek Satli untuk mengenali jenazah. Setibanya di Rumah Sakit Bayangkara, kesedihan kakek Satli tertumpah ruah. Cucu kesayangannya itu tergolek berantakan di ranjang jenazah. Dok, kenapa belum kau rapihkan tubuhnya? Saya tadi makan siang dulu. Temuan penting dari mayat itu sudah saya kantongi kok. Selebihnya kan tugas Anda mengungkap kasus. Apa saja yang Anda temukan? Chrysomia villeneuvi panjangnya rata-rata 10 mm, dan semacam serat tanaman akuatik yang tertinggal pada luka irisan leher. Apa maksudmu? Sudah, biar saya yang urus tentang mayat, nanti saya kabari detail hasilnya. Sekarang tolong carikan saya data suhu sekitar TKP 2 hari belakangan. Ibtu Sony masih bingung dengan pernyataan Dr. Rosa. Menindaklanjuti pernyataannya, Ibtu Sony menghubungi koleganya di BMKG. Sambil menunggu kabar dari koleganya, Ibtu Sony mengantar kakek Satli pulang, sedangkan jenazah cucunya belum bisa dibawanya pulang karena harus diperiksa lebih lanjut. Ibtu Sony terenyuh sesampainya di rumah kakek Satli. Dia tinggal seorang diri, di bantaran Kali Cibulu, karena tetangganya sudah banyak yang pindah, lantaran beberapa hari lagi kawasan ini akan diratakan Pemkot. Ibtu Sony melihat sekeliling rumah sempit tak berkamar itu. Terlihat beberapa sertifikat penghargaan veteran dari pemerintah, beserta foto bayi yang digendong seorang wanita dan lelaki berkumis tipis di sampingnya. Itu ibu dan ayah Santo, mereka meninggal karena kecelakaan bus Miniarta ketika Santo masih berumur 1 tahun. Setelah beberapa saat menenangkan kakek Satli, Ibtu Sony menanyakan beberapa alamat kepada kakek Satli. Berbekal alamat tersebut, Ibtu Sony mulai menyelidiki beberapa tempat. Yang pertama, dia mendatangi TPA Ustadz Muin di Kopeng tidak jauh dari rumah kakek Satli. Tetapi Ustadz Muin sedang tidak ada di rumah karena masih berziarah dan Ibtu Sony bertemu dengan istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, saya mau bertanya, apa benar ini kediaman Ustadz Muin? Benar Pak, tapi abinya sedang tidak ada di rumah, beliau lagi berziarah. Ada yang dapat saya bantu? Saya Ibtu Sony dari Polsek Kedung Halang. Saya hendak meminta beberapa keterangan dari Pak Ustadz terkait salah satu santri di TPA ini. Apakah Ibu mengenal Santo, salah satu murid Ustadz? Iya kenal Pak. Ada apa dengan anak itu? Sudah 3 hari ini anak-anak diliburkan. Tadi pagi dia ditemukan tidak bernyawa di dalam kardus. Mungkin Ibu mengenal lebih banyak tentang Santo. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya mengenal dia anaknya rajin dan baik. Beberapa hari lalu memang ada lebam di pipinya, tapi dia diam saja ketika ditanya Abi. Selebihnya saya kurang tahu Pak. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas informasinya Bu. Saya pamit dulu untuk ke Sanggar Cempaka tempat dia berkumpul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibtu Sony melanjutkan investigasinya ke Sanggar Cempaka. Di sana ada beberapa ibu-ibu yang sedang menganyam eceng gondok menjadi bermacam kerajinan bernilai jual. Terlihat juga pendopo yang sepertinya baru dipugar. Dia bertanya pada salah satu dari mereka di mana kantor pengurus, lalu salah seorang dari mereka menunjuk ke sebuah ruangan. Ibtu Sony mendengar suara orang sedang bercakap-cakap. LSM lain gak boleh masuk ke sini, pokoknya ini ladang kita. Kamu harus lakukan cara apapun untuk buat mereka angkat kaki dari sini. Siap Bos.
Karena gak ambil pusing dengan urusan LSM yang di luar tujuannya, Ibtu Sony mulai mengetuk pintu. Tak lama setelah itu pintu terbuka, lalu tampak seorang pria hitam kekar bergigi asimetris berlapis behel perak keluar dan berpapasan dengan Ibtu Sony. Setelah itu Ibtu Sony masuk dan berbincang dengan ketua LSM itu, yang bernama Gary. Orang itu memang berwajah datar bagai pemain poker profesional saat mendengar kematian Santo. Kasihan Santo, sebenarnya dia anak yang baik meski kadang agak nakal, semoga arwahnya diterima Yang Maha Kuasa. Ada hal yang bisa saya bantu. Saya ingin menanyakan, kapan terakhir kali Santo terlihat beraktivitas di sini? Saya tidak tahu mendetail tentang aktivitas per individu di sanggar, karena LSM kami gak hanya ngurusin sanggar saja. Anda bisa tanya pada Udin. Udin, siapa Udin? Pria yang berpapasan dengan Anda tadi. Boleh saya minta alamatnya? Pak, rumah dia gak jelas, KTP saja dia dari luar kota. Rumah pastinya di mana saya tidak tahu, bisa saja dia tidur di emperan toko, dia orang yang gak jelas. Lalu kenapa Anda mempercayakan anak-anak kepada orang yang gak jelas? Karena dia yang pegang anak-anak daerah sini sejak dulu, sejak LSM ini belum ada. Saya abis ini ada wawancara dengan JTV, jadi saya mohon maaf harus mengakhiri pertemuan kita. Baiklah, terima kasih banyak atas informasinya. Setelah berbasa-basi sejenak, Ibtu Sony berpamitan. Ia tidak melanjutkan mencari keterangan dari pria itu karena sepertinya dia hanya akan mendapatkan jalan buntu darinya. Sekitar 200 meter dari sanggar Cempaka, Ibtu Sony melihat ada sanggar lain bernama Bunda Kandung. Tempat itu bersih dan teduh, di dalamnya ada banyak buku dan permainan edukasi anak-anak. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Maaf, saya mencari informasi tentang anak ini. Anak ini memang sering kesini. Namanya Santo kalau gak salah, dia suka membaca buku Mother for Coco. Silahkan masuk dulu Pak. Ibtu Sony dipersilahkan masuk di dalam sebuah ruangan ber-AC dengan hamparan ribuan buku yang mengisi setiap penjuru dinding, lalu dia tertarik pada foto-foto kegiatan sanggar itu yang juga terpajang menghiasi celah antara rak buku. Dia memfokuskan pengamatan pada sebuah foto menarik, foto grup lontang yang menjadi juara pada ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV swasta. Saya kira mereka binaan Sanggar Cempaka. Memang yang terkenal Sanggar Cempaka, karena mereka lebih dahulu eksis di sini. Mereka anak jalanan binaan kami. Foto itu diambil saat mereka pulang ke Bogor membawa kemenangan. Mereka memilih mampir dahulu ke sini sebelum pulang ke rumah masing-masing. Apakah sanggar ini pernah mendapat intimidasi dari LSM sebelah? Jangan takut, katakan saja. Saya tidak takut dengan intimidasi apapun, tapi saya tidak mau menjawab karena kami sama-sama berniat mengupayakan kebaikan bagi masyarakat. Jika Anda ingin jawaban tentang apa yang terjadi, Anda bisa menonton video di internet yang berjudul "Klontang Pulang Kampung" yang diposting almarhum Riko, Leder Klontang. Kapan terakhir kali Anda melihat Santo beraktivitas di sini? Sekitar seminggu yang lalu. Apa Anda tahu sesuatu yang lain tentang anak ini? Misal apa pernah dia mengeluh diganggu orang atau mengalami tindakan kekerasan? Tidak pernah. Santo selalu ceria. Memangnya ada apa Pak? Bapak ini siapanya Santo? Saya lupa memperkenalkan diri. Saya itu Sony dari Polsek Kedung Halang. Santo ditemukan meninggal dunia tadi siang. Saat ini saya melakukan investigasi terkait kematiannya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Siapa yang bunuh dia Pak? Bagaimana Anda bisa tahu Santo dibunuh? Pak polisi kan seharusnya bisa tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya gemar membaca Pak, logika saya pasti jalanlah. Baiklah, sepertinya saya tahu kenapa Anda bisa tahu. Terima kasih atas es teh manisnya. Bisa saya minta nomor WA Anda? Saya suka berteman dengan wanita cerdas.
Ibtu Sony agak kebingungan karena nomor rumah yang semrawut di daerah itu. Dia sampai terpaksa bertanya pada warga sekitar, namun tak ada yang tahu, atau lebih tepatnya pura-pura tidak tahu alamat rumah Udin Petot. Ibtu Sony agak lelah dan memutuskan beristirahat di pinggiran halte Jalan Baru. Lelahnya ternyata menuntun pada temuan besar. Di sana dia melihat pria yang ditemuinya tadi di LSM. Pria itu terlihat sedang menghardik anak-anak kecil yang berbaris. Pria bernama Udin Petot itu dari jauh terlihat sedang mengeplaki kepala anak-anak kecil yang hampir menangis. Melihat kekerasan tersebut, Ibtu Sony segera mendekat dan menjambak rambut mohawk Udin Petot. Udin Petot yang kaget spontan berusaha melawan, tapi bogem Ibtu Sony lebih cepat melayang ke bibirnya hingga darah merembes keluar di sela-sela behel peraknya. Ampun Pak. Udin Petot merengek hampir menangis. Ibtu Sony dengan tangkas mengambil borgol dan membelenggu tangan Udin Petot. Lalu dia menghubungi Polsek Kedung Halang untuk minta bantuan menciduk Udin Petot untuk dibawa ke Polsek. Tak lama setelah itu ada pesan singkat masuk pada ponselnya dari koleganya di BMKG. SMS itu langsung dia teruskan ke Dr. Rosa. Selanjutnya sambil menunggu azan maghrib, Ibtu Sony menyeruput segelas kopi hitam di warung kopi di tepi Sungai Cibulu. Dengan fasilitas wifi di warung tersebut, dia menyempatkan diri menonton video kelontang yang direkomendasikan wanita pengurus sanggar Bunda Kandung yang ditemuinya tadi. Video itu singkat, tidak sampai semenit, isinya hanya statement almarhum Leder Kelontang. Kami ini binaan Bunda Kandung, bukan cemara. Kalimat singkat itu dikatakan dengan wajah penuh amarah. Melihat video tersebut, Ibtu Sony seolah memikirkan sesuatu. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Musola Nurul Iman, Ibtu Sony bergegas menemui Dr. Rosa di Rumah Sakit Bayangkara untuk menanyakan hasil autopsi jenazah Santo. Baginya yang bisa dikerjakan hari ini harus dituntaskan hari ini juga, karena hari esok adalah gaib. Dr. Rosa menyambutnya dengan senyum hangat, sehangat secangkir teh yang telah diseduhkannya untuk Ibtu Sony. Bagaimana hasilnya, Dok? Apa ada temuan signifikan? Mau aku jelaskan pakai bahasa apa? Silahkan duduk dulu. Yang aku mengerti sajalah, detailnya kamu tuang di kertas saja. Baiklah, anak itu disembelih hidup-hidup hingga kepalanya putus, lalu tubuhnya dimutilasi. Tiada jejak yang ditinggalkan pelaku selain sedikit serat enceng gondok pada luka potong leher korban, dan tentu saja yang paling penting sudah kudapat perkiraan waktu kematian korban. Tunggu, Santo sering bergaul di lingkungan di mana banyak terdapat pengrajin serat enceng gondok, apa mungkin? Aku tidak mau melompat ke konklusi sebelum mengetahui waktu kematiannya. Coba kamu jelaskan dulu perihal waktu kematiannya. Baiklah, aku jelaskan. Kunci penentuan waktu kematian ada pada belatung yang mengerubungi mayat Santo. Dari sampel belatung tersebut, dapat diketahui post-mortem interval kematian Santo dengan metode entomologi forensik. Dari panjang belatung dan suhu rata-rata TKP yang kamu kirim tadi, maka bisa diperkirakan waktu kematian Santo. Penghitungan PMI sendiri bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan perhitungan ADH atau juga bisa berpedoman pada grafik hasil penelitian ilmiah tentang laju pertumbuhan spesies belatung tersebut dalam berbagai suhu. Coba lihat grafik ini. Coba jelaskan lebih detail. Chrysomia villeneuvi sepanjang 10 mm, yang kuambil tadi, diambil tepat pukul 12 siang. Chrysomia villeneuvi sendiri adalah spesies yang sudah diteliti waktu laju pertumbuhannya dalam kondisi berbagai suhu kembang, jadi kita bisa langsung mencocokkan dengan tabel laju pertumbuhan pada berbagai suhu dengan tabel laju kembang untuk spesies tersebut, lalu aku tinggal mencocokkannya dengan suhu rata-rata TKP yang kau SMS-kan tadi sore. Menurut data yang kuterima, suhu rata-rata TKP selama 3 hari tersebut adalah 25 derajat Celcius. Di sini kita sudah mendapat data lengkap sehingga kita bisa langsung cocokkan dengan tabel. Di mana kita bisa lihat bahwa, jika suhu rata-rata lingkungan 25 derajat Celcius,
dan panjang larva 10 mm, maka waktu yang dibutuhkan mulai larva menetas hingga berukuran 10 mm adalah 60 jam, dan jika kita tarik mundur dari penemuan mayat, yaitu hari ini pukul 12 siang, maka kita dapati waktu penetasan telur lalat yaitu tanggal 7 pukul 24, tapi perlu kamu tahu, menurut fakta yang didapatnya dari Cornell University Department of Entomology, menerangkan bahwa lalat tidak aktif saat malam hari, atau ketika suhu di bawah 7,2 derajat Celcius. Lalat baru aktif saat matahari mulai terbit dan suhu minimal mencapai 26,6 derajat Celcius. Itu artinya, baik proses penetasan maupun peletakan telur pada mayat tersebut tidak mungkin terjadi saat malam hari itu. Dengan kata lain, proses peletakan telur lalat oleh induknya terjadi sebelum hari mulai malam. Jadi pada tanggal 7, sebelum sore, Santo sudah tak bernyawa. Tepat. Berarti kakek Satli hanya berakting belaka. Buktinya adalah keterangan janggalnya yang tidak logis jika dikonfrontasi dengan temuanmu tadi. Beliau menyampaikan kesaksian tentang semua kegiatan Santo pada tanggal 7 mulai siang hingga setelah Isya. Padahal harusnya Santo sudah mati sebelum sore hari. Sebelum matahari tenggelam, pastinya jenazah Santo sudah dikerubungi lalat, bahkan telur-telur lalat mungkin sudah siap menetas menjadi larva, dan dengan ini terbukti bahwa keterangan kakek Satli palsu. Kakek Satli saat itu bisa saja membunuh Santo selepas sekolah, lalu memutilasinya terus membuangnya siang itu juga. Tindakannya tersebut tidak diketahui orang lain, karena suasana sekitar tempat tinggalnya memang sepi lantaran warga lain sudah pindah sebelum digusur. Lalu mulailah dia membangun keterangan palsu tentang aktivitas Santo mulai siang sampai malam, hingga menggiring opini bahwa Santo terakhir ke rumah temannya yang merupakan adik dari Ujang Petot yang dulu pernah menganiaya Santo. Dia berharap penyelidikan polisi jadi teralih fokus pada Ujang yang memang juga dikenal sebagai preman yang suka menganiaya anak-anak. Biadab, semoga kakek kejam itu diganjar setimpal dengan perbuatannya. Setelah berterima kasih kepada Dr. Rosa karena telah banyak membantunya dalam kasus memilukan tersebut, Ibtu Sony bergegas ke rumah kakek Satli untuk menangkapnya. Dia bersiaga dengan segala kemungkinan, jika tiba-tiba veteran perang itu melakukan perlawanan. Namun begitu masuk ke rumah kakek Satli, segala kewaspadaannya hilang, karena dia melihat pria renta itu tergantung di tengah ruangan dengan lidah menjulur, tiada wasiat, tiada pula terungkap motif yang melandasi kekejamannya itu, dan sesungguhnya masih ada ampunan bagi pembunuh manusia lain, kecuali yang dia bunuh adalah dirinya sendiri. Demikianlah akhir cerita dari kakek Satli. Kisah ini diambil dari situs www.detektifes.id yang ditulis oleh Yudo Nugroho. Terima kasih sudah menonton, bantu channel ini dengan like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan komen. Sampai jumpa.